Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Aziz dari kelas G 2 PAI. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Quran dan Hadis. Yang nomor 1, pertanyaan nomor 1, menurut saudara bagaimana mengimplementasikan kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan dan alasannya. Nah, kedudukan Al-Quran adalah sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena setiap manusia itu harus memiliki pedoman untuk menjalani hari-harinya. Yang kedua itu kedudukan Al-Quran sebagai pedoman dan sumber hukum Islam dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Jadi ibadah kita didasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Ibadah dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu selanjutnya fungsi Al-Quran itu sebagai kedudukan sebagai panduan bagi umat manusia, karena setiap umat manusia itu harus memiliki panduan dalam melaksanakan kehidupan sehari-harinya. Lalu fungsi yang kedua itu Al-Quran dapat mengobati penyakit yang diderita oleh manusia, seperti stres, gangguan pikiran dan lain-lain. Karena membaca Al-Quran itu dapat mendamaikan jiwa kita sebagai manusia. Lalu selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Al-Quran melalui dari proses perwahyuan dan penghimpunan Al-Quran? Jelaskan dengan alasan. Nah, hikmah yang bisa diambil dari sejarah Al-Quran itu diantaranya untuk menjelaskan dasar dan syariat untuk membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya sangat berperan penting juga bagi umat Islam untuk meyakini kerasulan Nabi Muhammad. Itu alasannya. Selanjutnya sejarah Al-Quran juga untuk meyakinkan umat manusia bahwa Al-Quran itu memang benar adanya, karena banyak manusia yang mempertanyakan kebenaran karena ditakdirkan memiliki akal. Selanjutnya nomor 3, Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa pendapat saudara terhadap pernyataan Allah akan mempermudah semua urusan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pandangan hidup? Jawab dengan alasannya. Nah, saya sependapat dengan pendapat ini bahwa memang Al-Quran ini kitab yang sangat mulia, diturunkan kepada umat Islam dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwa ada
kata-kata seperti ini Allah akan mempermudah urusan orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, karena Al-Quran itu berisi kebenaran, dan Al-Quran juga adalah kitab yang diridhoi oleh Allah. Maka siapa orangnya yang berpedoman kepada Al-Quran, maka dia akan dimudahkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah juga. Yang selanjutnya apa yang Anda ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran dalam praktek penafsiran Al-Quran? Jelaskan dengan alasannya. Nah, metode penafsiran itu perlu diketahui ada 4 jenis. Yang pertama ijtimali, tahlili, yang kedua, yang ketiga mukhoran, yang keempat maudhu'i. Yang pertama itu praktiknya dengan cara berupaya menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan ulasan yang singkat dan mudah dipahami semua orang. Yang kedua itu tahlili. Metode ini praktiknya dengan mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dilakukan dengan cara urut sesuai mushaf Al-Quran, sesuai urutan ayat dan surat. Penafsiran yang selanjutnya yaitu mukhoran. Penafsiran ini dipraktikkan dengan membandingkan ayat satu dengan ayat yang lain, ataupun hadis satu dengan ayat yang lain. Yang terakhir itu tafsir maudhu'i. Tafsir ini dipraktekkan dengan cara membahas naskah-naskah Al-Quran yang memiliki keserupaan dengan makna dan tujuan yang sama dengan naskah-naskah Al-Quran yang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.